Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan lab kita, lab kamu semua. Kita akan bicara seputar laboratorium, baik itu tentang alat, tentang metode uji, tentang analisis, bagaimana pekerjaan kita di laboratorium, profesi kita di laboratorium, dan seluruh serba-serbi kita terkait dengan laboratorium yang insya Allah itu semua akan memberikan inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum Mbak Adawiyah, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semangat sekali ya. Selamat bergabung di podcast lab kita, lab kamu semua. Ya, Tentunya sesuatu yang berbahagia, membahagiakan buat kita semua. Bisa undang khusus Mbak Adaw. Saya manggilnya Mbak Adaw aja ya. ya. Kita akan tanya-tanya beberapa hal terkait bagaimana pengalamannya menjadi seorang laboratorium dan ganti-ganti ini salah. Oke. Ada juga beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Mbak Ado nih. Mungkin akhirnya kan terlampaui ya kejenuhan tahun kedua, mungkin akan muncul pula kejenuhan di tahun keberapa gitu ya Mbak Ado. Ya, memang manusia itu tidak pernah luput dari kejenuhan. Nah, bagaimana itu tinggal kita mengelolanya. Kalau dari pengalaman saya sendiri ya, bagaimana saya mengelola kejenuhan itu adalah ketika tahun kedua ini saya mengalami kejenuhan dengan aktivitas yang monoton, kemudian saya mencari-cari apa yang bisa saya pelajari. Nah, di UIN ini alhamdulillahnya sangat mensupport ya. Jadi kita sebagai laboran pun tidak selalu mengerjakan hanya menangani masalah atau mendampingi mahasiswa yang praktikal atau penelitian, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian itu sendiri. Nah, saya sangat berterima kasih nih kepada UIN Jakarta. Karena dari cerita-cerita teman-teman saya, itu hanya UIN Jakarta yang memfasilitasi seperti ini. Nah, saya sudah tahu nih, saya jenuh. Kemudian saya mempelajari apa nih yang bisa saya lakukan untuk menghilangkan kejenuhan ini. Yaitu saya misalnya dengan melakukan penelitian, melakukan penulisan yang menjadi hobi saya memang sebenarnya. Nah, ini nih namanya jenuh produktif. Iya, jenuh betul. produktif. Jenuh Iya. produktif. Bagus banget nih Mbak Adaw. Jadi mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat mungkin mahasiswa atau siapapun yang menyaksikan obrolan kita hari ini, bahwa sesuatu yang negatif itu bisa kita sikapi dengan sesuatu yang positif. Dan mungkin dengan penelitian-penelitian yang Mbak Ado lakukan, akhirnya terbitlah beberapa karya ilmiah yang sudah bisa publish baik di jurnal nasional maupun internasional. Ya. Wah, selamat ya Mbak Ado. Mudah-mudahan dapat terus semangat, dan mudah-mudahan sih kalau kayak gini ceritanya pengennya Mbak Ado terus ada kejenuhan, jadi ada karya yang diakhirkan. Betul sekali. Iya. Tapi ngomong-ngomong, sebelumnya memilih menjadi laboran itu sebetulnya memang pilihan atau kecelakaan? Sebenarnya memang pilihan. Ketika saya ditanya pun oleh Kepala PLT itu Ibu Fahma Wijayanti, beliau bertanya kenapa ingin menjadi laboran. Karena melihat IPK saya gitu ya, sayang mungkin. Tapi kata saya, tidak apa-apa, ini pilihan saya. Ada sesuatu yang ingin saya lakukan untuk PLT ini. Karena setelah saya ingat-ingat pun, pertama kali saya datang ke UIN ini, kan saya mengelilingi gedung-gedung di UIN ini nih, sama kakak saya. Nah, ketika saya sampai di PLT, saya itu secara tidak sengaja itu sudah memandangi gedung PLT ini. Nah, ternyata jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, ternyata mungkin itulah tanda-tandanya bahwa tempat inilah yang akan menjadi salah satu tempat di mana saya nanti akan berkarir situ. Ya, insyaallah. Iya. Menginspirasi sekali, sangat menginspirasi. Jadi ternyata apa tadi ya? Kita bicara tentang kerjaan, kemudian di titik awal ternyata awal mula sesuatu itu menjadi kisah perjalanan yang cukup menarik buat kita.
dengan satu kata kunci, kita tetap fokus pada tujuan kita, kemudian berusaha untuk meminimalisasi hal-hal negatif yang justru akan mengacaukan arah tujuan kita, gitu ya Mbak Do? Ya. Oh ya deh. Jadi sebetulnya mah kalau orang bilang ya cintailah pekerjaanmu, gitu ya. Walaupun pekerjaanmu itu mungkin tidak membuatmu menjadi seorang yang kaya. Ya. Karena kan kekayaan itu sebetulnya tidak diukur dari banyaknya harta, tapi bagaimana hati kita. Betul. Ya. Wah, sangat senang sekali saya bisa ngobrol lebih jauh nih dengan Mbak Ado. Ternyata di balik sosok yang sangat sederhana tapi fenomenal ini banyak kisah yang menginspirasi kita semua. Terima kasih Mbak Ado atas waktunya hadir di podcast kita, di lab kita, lab kamu semua, kolaborasi intelektual, teknologi, dan agama. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan seluas-luasnya untuk memberikan motivasi buat kita, sehingga kita bisa menghadirkan kembali narasumber-narasumber yang banyak menginspirasi kita, dan insya Allah cerita-cerita tentang laboratorium, sehingga kita bisa bangga bahwasanya bekerja di laboratorium itu bukan sesuatu yang sederhana, tapi di lab itulah kita punya tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mendampingi mahasiswa kalau yang itu dia di perguruan tinggi, apalagi teman-teman yang bekerja di lab-lab industri itu menjadi kunci keberhasilan dari sebuah produk di sebuah perusahaan, mungkin gitu ya Mbak Ado. Iya. Baik, terima kasih. Kita ketemu kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.